Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1871 sampai bab 1880. Mengangguk sebagai tanggapan, Harold kemudian menutup telepon sebelum menginjak gas saat mereka melaju ke TKP. Seperti yang dikatakan Geralt sebelumnya kepada Ray, alih-alih menjadi pelaku, Lord Vantage hanyalah korban lain. Dari apa yang bisa dia simpulkan saat ini, Lord Vantage pasti mengalami sesuatu yang mengerikan dengan Faye yang menyebabkan keduanya menjadi sasaran dan akhirnya terbunuh. Sementara Geralt telah berhasil meramalkan bahwa Lord Vantage akan berakhir mati berikutnya. Sayangnya dia agak terlambat untuk mencegah kematiannya. Bagaimanapun, ketiganya segera tiba di rumah Lord Vantage, Labirin Elysian. Karena sudah diketahui bahwa ini adalah rumah Lord Vantage dan dia sudah memiliki pengikut sesat, tidak mengherankan bahwa beberapa orang sudah ada di sana. Terlihat sangat terkejut. Lagi pula, melayang tepat di bawah salah satu balok rumah, adalah tubuh tak bernyawa Lord Vantage. Sedikit cerita, setelah lulus dari universitas, Lord Vantage mendedikasikan hidupnya untuk meneliti bidang psikologi. Meskipun ketenarannya hanya kebetulan, begitu orang mulai datang kepadanya untuk konsultasi dan tes, mereka tidak pernah berhenti mencari bantuannya. Dan begitu saja, dia menjadi selebriti di media sosial. Setelah terbiasa dengan kehadirannya, sungguh mengejutkan mengetahui bahwa Lord Vantage pada akhirnya akan mati di rumahnya sendiri di semua tempat. Pindah kembali ke Geralt dan rombongannya. Setelah mendekati TKP, Harold menoleh untuk melihat bawahannya yang baru saja berjalan ke trio sebelum bertanya dengan nada serius. Seperti apa situasinya? Yah, menurut deskripsi saksi, Lord Vantage baru saja melakukan konsultasi lain dari banyak konsultasi sebelumnya ketika tiba-tiba, dia mulai melayang. Para saksi hanya bisa menatap ngeri saat dia meremas lehernya sendiri sampai dia akhirnya mati karena dicekik lapor bawahannya. Harold berhak tercengang setelah mendengar itu. Memikirkan bahwa sesuatu yang menakutkan bisa terjadi di dunia nyata. Adapun Geralt, dia pergi ke depan dan berdiri tepat di bawah mayat yang melayang sebelum melihat sekeliling. Meski begitu, dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Menemukan sesuatu. Saudara Geralt, tanya Ray bingung. Yah, sebagai permulaan, tempat ini penuh dengan aura feminin, sama seperti tempat Faye. Dengan kata lain, saya cukup yakin pelakunya adalah orang yang sama, jawab Geralt. Begitu, tetap saja. Tidakkah menurutmu semua ini terlalu aneh, saudara Geralt? Siapa yang waras akan mencekik diri mereka sendiri sampai mati? Gumam Ray yang kebingungan, sedikit mengernyit saat dia menyipitkan matanya. Geralt kemudian menjawab, bukan dia, itu sudah pasti. Saya akan berterus terang dan mengatakan bahwa dari apa yang dapat saya kumpulkan, hantu pasti telah merasukinya. Bagaimana dan mengapa lagi dia mencekik dirinya sendiri sampai mati? Tetap saja, tidak ada hantu biasa yang bisa melakukan ini. Merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, Ray kemudian dengan cepat memegangi lehernya sebelum tergagap dengan ketakutan. Apakah kamu mengatakan bahwa hantu itu bisa mengamati kita saat ini? Negatif, aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Geralt menghibur, mendorong Ray untuk bernapas lega. Tetap saja, Ray hanya bisa merinding saat memikirkan bagaimana hantu bisa diam-diam mengamatinya setiap saat. Tak lama setelah itu, Harold berjalan ke arah keduanya sebelum bertanya, temukan sesuatu yang tidak biasa, Tuan Crawford. Dari apa yang berhasil saya kumpulkan sampai saat ini, pembunuhnya tidak pernah menjadi manusia, melainkan hantu pendendam. Datang lagi, hantu yang pendendam. Apakah Anda benar-benar yakin, Ten Crawford? Ini bukan kasus kecil, jawab Harold dengan nada sedikit ragu. Sejujurnya, Harold tidak terlalu percaya pada hantu. Namun, dengan begitu banyak kejadian supernatural yang terjadi di depan matanya, pilihan apa lagi yang dia miliki selain percaya? Karena Anda telah mempekerjakan saya untuk menyelesaikan kasus ini, Anda hanya perlu mempercayai saya, Tuan Lee. Bagaimanapun, saya berjanji bahwa saya, Geralt Crawford, tidak pernah berbohong tentang hal-hal seperti ini. Namun, jika Anda masih menolak untuk mempercayai saya, maka jangan terus membuang waktu satu sama lain.
Jawab Geralt sambil segera berbalik untuk pergi. Jika penilaiannya tidak dapat dipercaya, maka sebaiknya dia pergi saja. Dengan cepat menghentikan Geralt untuk pergi, Harold kemudian menghela nafas sebelum berkata, Anda salah paham, Tuan Crawford. Saya tidak meragukan kemampuan Anda sama sekali. Namun, perlu diingat bahwa kasus ini semakin tidak terkendali sekarang. Saya butuh sesuatu yang lebih meyakinkan untuk menenangkan semua orang. Jika Anda tahu apa yang saya maksud. Bapak, Lee, saya yakinkan Anda 100% bahwa hantu ada di antara kita. Terlepas dari itu, jika saya tinggal maka jangan buang waktu untuk berdebat tentang keberadaan mereka. Fokus utama sekarang adalah menangkap hantu pendendam sebelum menimbulkan masalah lagi. Kata Geralt dengan nada serius. Ya, Anda benar sekali. Baiklah. Aku percaya padamu, Ten Crawford. Dengan mengatakan itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Harold. Untuk saat ini, saya menyarankan agar Anda dan anak buah Anda kembali dulu sementara saya tetap di sini bersama murid saya. Sebut saja firasat. Tapi saya percaya bahwa hantu pendendam masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di sini. Dengan mengingat hal itu pasti akan kembali malam ini. Jawab Geralt. Setelah mendengar itu, Harold hanya setuju. Karena dia telah memilih untuk mempercayai Geralt. Dia percaya bahwa Geralt punya rencana. Selain itu, Geralt adalah ahli dalam hal supernatural di sini. Jadi siapa dia untuk mempertanyakan keputusannya? Dengan itu, Harold dan anak buahnya segera meninggalkan gedung. Pada saat itu, kerumunan dari sebelumnya telah bubar karena sepertinya tidak ada orang yang memberi mereka nasihat lagi. Dan labirin Elysian segera ditutup. Untuk menghabiskan waktu, Geralt dan Ray tetap berada di mobil mereka di luar rumah orang yang sudah meninggal. Begitu malam tiba, Ray mau tak mau bertanya, apakah kamu yakin kita akan melihat hantu malam ini, Saudara Geralt? Sederhananya, semua hantu secara naluriah merasa perlu untuk kembali ke TKP yang melibatkan mereka. Ditambah dengan fakta bahwa malam biasanya adalah waktu paling aktif bagi hantu. Aku cukup yakin hantu pendendam itu akan kembali. Jawab Geralt. Dengan seberapa percaya diri Geralt terdengar, Ray cenderung percaya bahwa Geralt pasti benar. Melihat Ray yang bertanya, Geralt mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Ternyata, sudah jam 10. Mengangguk sambil memasukkan ponselnya kembali ke sakunya, Geralt kemudian berkata, baiklah, ayo kita bergerak. Setelah itu, keduanya meninggalkan mobil sebelum diam-diam berjalan ke pintu masuk labirin Elysian. Tepat ketika Ray hendak membuka pintu, Geralt tiba-tiba berteriak dengan nada pelan, tunggu. Ketika Ray berbalik untuk melihat Geralt, bertanya-tanya apa yang salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya saat Geralt meletakkan tangannya di dahi Ray. Sebenarnya, Geralt saat ini sedang mentransmisikan beberapa kekuatan ke Ray. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Saudara Geralt? Tanya Ray bingung. Aku mentransfer beberapa kekuatan ke dalam dirimu sehingga kamu bisa melihat hantu sepertiku mulai sekarang. Namun, berhati-hatilah bahwa roh-roh jahat ini bisa jauh lebih menakutkan dan lebih ganas daripada yang pernah Anda bayangkan. Dengan mengingat hal itu, saya menyarankan Anda untuk menguatkan keinginan Anda. Jelas Geralt, karena ini akan menjadi pertama kalinya Ray melihat roh jahat yang nyata. Geralt tahu bahwa pengalaman itu bisa sangat menakutkan. Dengan itu, dia memastikan untuk memberitahu Ray untuk mempersiapkan diri dengan harapan muridnya tidak akan berakhir hanya mengompol dan pingsan di tempat. Mengerti, Saudara Geralt, saya pasti akan menjaga diri saya tetap terkendali. Jawab Ray, tekad di matanya. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian memimpin jalan ke labirin Elysian. Begitu masuk, Geralt dengan cepat memanggil pedang Astrabais sebelum berkata, mantra pemanggilan roh. Setelah itu, dia mulai mengubah semacam mantra untuk memanggil hantu di dekatnya. Setelah mantra berhasil diselesaikan, setiap roh yang berlama-lama akan langsung dipaksa untuk menuju ke labirin Elysian. Ini juga alasan mengapa Geralt sangat menekankan pada Ray yang menguatkan semangatnya sebelumnya. Lagi pula, tak satu pun dari mereka tahu hantu macam apa yang akan muncul. Bagaimanapun, dengan selesainya mantra, Geralt dan Ray kemudian menunggu di sana dalam diam. Namun, itu tidak lama sebelum angin dingin bertiup di belakang leher Ray, menyebabkan menggigil di seluruh tubuhnya. Kakak Geralt, rengek Ray. Mendengar itu, Geralt langsung mengayunkan pedang Astrabais ke arah roh jahat yang muncul tepat di belakang Ray. Ray sendiri dengan cepat berbalik untuk melihat apa yang Geralt serang. Hanya untuk menemukan matanya membelalak kaget ketika dia melihat roh jahat dengan wajah mungil memelototinya. Sementara wajah mungil itu bersinar biru tua, mata roh itu berwarna merah darah.
membuat roh jahat itu semakin menakutkan untuk dilihat. Menyadari bahwa Ray sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Geralt dengan cepat menarik muridnya ke punggungnya sebelum berteriak, "Tetap di belakangku. Aku akan menghadapinya." Sekarang setelah Ray berada di posisi aman, Geralt melompat ke depan untuk menyerang roh itu lagi. Meski begitu, roh jahat itu tidak akan membiarkan dirinya diserang semudah itu. Dengan cepat berubah menjadi racun hitam, ia segera mulai mencoba melarikan diri. Tentu saja, Geralt tidak akan memberikannya kesempatan itu. Mengulurkan lengannya, Geralt kemudian berteriak, "Rantai jiwa." Dan begitu saja, rantai jiwanya dipanggil dan dengan cepat melilit roh jahat itu. Tarik, menginstruksikan Geralt. Mengakibatkan rantai itu dengan paksa menyeret roh yang sekarang marah dan mengaum tepat di depan Geralt. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa lolos dari genggaman seorang kultivator, roh jahat?" Mengejek Geralt dengan nada menghina. Setelah menyadari bahwa roh itu telah ditangkap, Ray yang baru saja tenang dengan cepat berjalan ke sisi Geralt. Hanya untuk merasakan jantungnya berdegup kencang sekali lagi ketika dia melihat betapa mengerikannya roh jahat itu dari dekat. "Jangan khawatir. Itu tidak bisa menyerangmu sekarang karena aku sudah mengikatnya. Omong-omong, jika Anda masih merasa terintimidasi, jangan terlalu khawatir. Lagi pula, ini hanya yang pertama dari banyak. Dan semakin banyak roh yang kamu lihat, semakin tidak mengancam mereka pada akhirnya." Menghibur Geralt. Mengetahui bahwa Ray sulit menerima semua ini, Geralt tahu pasti bahwa banyak orang akan mengompol saat melihat roh jahat ini untuk pertama kalinya. Sementara Ray awalnya takut, dia akhirnya menjadi cukup tangguh untuk menangani sebanyak ini. Dan itu membuat Geralt merasa agak puas. Lagi pula, dia dari semua orang tahu bahwa beradaptasi dengan roh mengerikan seperti itu membutuhkan waktu. Jadi Geralt tidak akan memaksa Ray untuk beradaptasi dengan mereka secepat itu. Bagaimanapun juga, setelah mengangguk sebagai jawaban, Ray kemudian bergumam, Kakak Geralt, tentang roh jahat itu." Menyadari bahwa Ray sedang melihat roh jahat itu, Geralt kemudian menjawab, "Aku akan memusnahkannya agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut." Setelah itu, Geralt mengeluarkan Pangrotom Talisman, dan setelah melambaikannya di depan roh jahat, ia langsung mengeluarkan raungan yang kuat. Namun, semakin lama meraung, semakin lemah suaranya, hingga akhirnya berubah menjadi abu. Dan begitu saja, Geralt telah mengalahkan roh jahat. Berkat Pangrotom Talisman, berurusan dengan roh tidak lagi menjadi masalah besar bagi Geralt. Ray sendiri hanya bisa menatap tercengang melihat betapa mudahnya Geralt mengusir roh jahat itu. Memikirkan bahwa jimat Pangrotom sekuat itu. Jimat itu benar-benar luar biasa. Saudara Geralt, seru Ray. "Memang, kenapa lagi menurutmu klan Pangrotom melihatnya sebagai harta yang berharga?" Jawab Geralt, "Jika bahkan klan Pangrotom menghargainya, tidak diragukan lagi itu adalah barang yang kuat. Itu jelas menjelaskan mengapa orang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan jimat." Meski begitu, pada akhirnya, jimat itu hanya bisa menjadi milik Geralt. Terlepas dari itu, sekarang masalah telah ditangani. Geralt diminta untuk mengatakan, "Baiklah, kita selesai di sini. Ayo pergi ke Dewan Besar." Dengan itu, keduanya meninggalkan labirin Elysian. Dan tidak lama kemudian, mobil mereka berhenti di depan gedung Dewan Besar. Terlepas dari kenyataan bahwa sudah tengah malam di sana, seluruh bangunan masih terang benderang dan suasana di sana tetap tegang seperti biasanya. Lagi pula, Harold dan anak buahnya dengan cemas menunggu Geralt dan Ray untuk melapor kembali. Bagaimanapun juga, setelah melihat Geralt dan Ray melangkah keluar, salah satu bawahan Harold yang telah ditempatkan di depan gedung untuk melaporkan kembalinya keduanya segera berlari menuju kantor Harold sebelum dengan bersemangat melaporkan, "Tuan, mereka kembali." Setelah mendengar itu, Harold yang senang langsung berdiri dan bergegas keluar dari kantornya. Melihat Geralt dan Ray di sana, dia dengan cepat menyapa mereka sebelum bertanya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. "Seperti apa situasinya, Tuan Crawford?" Melihat Harold, Geralt kemudian dengan tenang menjawab, "Saya sudah mengusir roh jahat, Tuan Li. Semuanya sudah beres sekarang." Mendengar itu, Tuan Li segera menghela nafas lega sebelum mengangguk. Pada titik ini, dia sepenuhnya percaya pada kata-kata Geralt. "Nah, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi." Tambah Geralt, "Tentu saja. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas semua bantuan Anda, Mer. Crawford," jawab Harold saat dia secara pribadi mengantar mereka sampai mereka mendapatkan mobil mereka. Baru setelah keduanya pergi ketika Harold akhirnya kembali ke gedung. Pak, apakah Anda benar-benar berpikir kasus ini telah terpecahkan?"
Seperti itu, maksudku. Bukan untuk kasar. Tapi ide tentang hantu itu ada. Gumam salah satu bawahan Harold sekarang setelah Geralt dan Ray pergi. Itu wajar bagi mereka untuk merasa ragu. Lagi pula, siapapun akan merasa skeptis terhadap keberadaan hantu. Meski begitu, kenyataan pahitnya adalah bahwa hantu benar-benar ada di alam yang sama dengan mereka. Hanya karena mereka tidak bisa melihatnya, bukan berarti mereka tidak nyata. Sekarang setelah kasusnya selesai dan mereka masih terjaga, Geralt dan Ray kembali ke rumah untuk mengajak Juno dan Yersa makan malam. Menuju pasar malam lokal, keempatnya menemukan kios yang bagus dan duduk di sana. Setelah duduk, Ray tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Wow!" Untuk berpikir bahwa akan ada tempat seperti itu di kota. Ray, misalnya, belum pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya. Jadi dia hampir tidak tahu bahwa lokasi seperti ini ada di tempat pertama. Apa, bukankah kamu belajar di sini? Bagaimana Anda bisa menghabiskan bertahun-tahun Anda di universitas ini tanpa mencari tahu tentang tempat ini? Kehidupan universitasmu benar-benar sia-sia, canda Geralt sebelum tertawa. Terkekeh malu-malu. Ray kemudian menggaruk bagian belakang kepalanya dengan sedikit malu sebelum menjawab. Tetap saja, itu hanya menunjukkan bahwa aku bekerja lebih banyak dan bermain lebih sedikit. Meskipun Ray secara tidak sadar memuji dirinya sendiri, ketiganya hanya memutar mata sebagai tanggapan. Tak satu pun dari mereka bisa menang melawan Ray dalam hal narsisme. Pada saat itu, pemilik warung berjalan dengan menu. Senyum di wajahnya saat dia berkata, "Selamat datang, selamat datang. Ada diskon untuk semuanya hari ini. Jadi pastikan kamu memilih apapun yang kamu suka." Mendengar itu, Ray langsung berseru, "Benarkah? Lalu saya memesan banyak. Saudara Geralt. Lagi pula, saya tidak akan menjadi orang yang membayar tagihan." Menyaksikan Ray kemudian tertawa sebelum mengambil menu, Geralt hanya menggelengkan kepalanya pada muridnya yang kekanak-kanakan. Bukannya Geralt benar-benar memikirkannya. Lagi pula, dia punya banyak uang untuk dicadangkan. Jadi memperlakukan pestanya bukanlah masalah besar baginya. Sementara itu, pada saat makanan yang dipesan Ray datang 10 menit kemudian, jumlahnya sangat mengejutkan. "Kau memesan sedikit, Ray. Bisakah kita menyelesaikan semua ini?" tanya Juno sambil menatap bocah itu. "Jangan meremehkan nafsu makanku, Nona Zon," jawab Ray sambil menepuk dadanya. Tidak yakin bagaimana harus menanggapinya, Juno hanya menggelengkan kepalanya, berharap dia bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja dia katakan. Dengan itu, mereka berempat mulai memakan makanan mereka. Melihat betapa cepatnya Ray melahap makanannya, Geralt tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Ray, makanannya tidak akan kemana-mana. Mengapa Anda makan seperti Anda belum makan dalam 100 tahun? Apakah kamu hantu lapar atau semacamnya?" Menatap Geralt dengan pipinya yang masih dipenuhi makanan, Ray kemudian mengunyah sedikit sebelum menjawab, "Aku tidak bisa menahannya. Saudara Geralt. Kami belum makan sepanjang hari. Anda tahu." Sambil menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian berkata, "Kamu sama sekali tidak peduli dengan citramu, kan, Ray?" Sementara beberapa orang mungkin menganggap itu sebagai penghinaan, itu adalah pujian dalam buku Geralt. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa Ray bukan orang yang sok, dan orang-orang seperti itu sangat mudah bergaul. Apapun masalahnya, setelah makan lebih lama, Juno mau tidak mau bertanya, "Omong-omong, apa rencana kita selanjutnya, Geralt?" Sekarang setelah tidak ada gangguan lebih lanjut dan mereka sebagian besar sudah selesai dengan makanan mereka, sudah saatnya untuk mendiskusikan berbagai hal dengan lebih serius. "Yah, aku sedang berpikir untuk memulai kantor baru di tempat baru. Jika semuanya berhasil, kami akan memiliki perusahaan kami sendiri yang menangani masalah psikis. Dengan begitu, orang akan tahu di mana menemukan kami jika mereka memiliki masalah mengenai hal-hal seperti itu," jawab Geralt. Setelah memecahkan misteri hari ini, Geralt berpikir tentang bagaimana Dewan Agung hanya menangani masalah antar manusia sampai saat ini. Jika dia mendirikan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam berurusan dengan paranormal, mereka yang mencari bantuan akan bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya daripada memiliki penyelidik yang tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, dengan gerbang ke dunia hantu sekarang terbuka, lebih banyak insiden seperti ini pasti akan terjadi, yang selanjutnya mendorong Geralt untuk memikirkan ide itu dengan serius. Bagaimanapun, setelah mendengarkan saran Geralt, ketiganya segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun. "Saya pikir itu ide yang bagus, Geralt," kata Juno sambil menatapnya. "Saya senang Anda berpikir demikian. Omong-omong, Ray, Yersa,
Anda berdua harus segera memulai pelatihan formal Anda. Juno dan saya akan melatih Anda secara terpisah. Dan setelah Anda siap, kami akan mulai mengirim Anda untuk bertarung dalam pertempuran nyata. Dengan mengingat hal itu, kalian berdua sebaiknya mempersiapkan diri secara mental. Kata Geralt. Setelah mendengar itu, kedua murid itu bertukar pandang sebelum mengangguk sedikit. Ray sendiri memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat dia menjawab. Mengerti, Saudara Geralt. Kami tidak akan mengecewakanmu. Sejujurnya, Ray sudah lama menunggu momen ini. Lagi pula, dia agak tertarik untuk belajar tentang banyak cara menangani hantu dengan benar. Meskipun benar bahwa dia akhirnya menjadi sedikit ketakutan sebelumnya karena ini adalah pertama kalinya dia melihat roh jahat dengan benar, dia harus mengakui bahwa pengalaman itu sangat berharga. Bagaimanapun, ketika keempatnya terus mengobrol saat mereka selesai makan, suara benturan keras yang cukup dekat segera menarik perhatian mereka. Beralih ke sumber suara, kelompok itu melihat geng yang tampak agak mengintimidasi bersenjatakan tongkat kayu perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Saat mereka perlahan berjalan ke depan, para hooligan memastikan untuk merusak semua kios di sekitar mereka dengan tongkat mereka. Tentu saja, pemandangan itu langsung membuat Geralt dan anggota partinya mengerutkan kening. Untuk berpikir mereka akan bertemu situasi seperti itu saat makan. Pemilik kios sendiri sudah mengemasi barang dagangannya. Terlihat sangat cemas. Hah, apakah Anda sudah tutup? Tapi kita bahkan belum selesai makan. Tanya Ray sambil melihat ke arah pemilik warung yang panik. Dengar, pergi saja selagi bisa. Jangan khawatir tentang membayar. Anggap itu sebagai hadiahku. Jawab pemilik warung dengan nada tergesa-gesa setelah selesai berkemas dan bersiap untuk mendorong gerobaknya pergi. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Dan kenapa kau begitu takut pada mereka? Tanya Geralt selanjutnya. Meskipun dia jelas tahu bahwa mereka adalah anggota geng, dia menginginkan lebih banyak detail tentang mereka. Sambil mendesah sebagai tanggapan, pemilik kios dengan cepat menjawab. Mereka dari geng Horcrux, dan mereka menjalankan raket perlindungan ilegal di sekitar sini. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Jadi tolong, biarkan saya dan putri saya pergi. Tepat ketika dia akan terus mendorong gerobaknya, teriakan marah terdengar mengatakan, hentikan dia. Setelah itu, beberapa anggota geng dengan cepat bergegas maju untuk menghalangi jalannya. Dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan kelelawar, pemilik kios dan putrinya bahkan tidak bisa melangkah lebih jauh. Tak lama setelah itu, seorang pria berwajah bekas luka berjalan ke wanita itu sebelum mengejek, berencana pergi ke suatu tempat. Bos. Kakak. Kami hanya menjalankan bisnis kecil. Kami benar-benar tidak punya uang untuk memberimu. Jawab pemilik warung dengan nada pasrah. Potong cer asteris P. Ejek pria yang terluka itu sebelum menamparkan pipinya tepat. Karena seberapa keras dia memukulnya, wanita itu akhirnya terhuyung 2 langkah ke belakang sebelum harus bersandar pada gerobaknya untuk menopang dirinya sendiri. Ibu, teriak putri wanita itu saat dia segera berlari ke arahnya untuk membantunya berdiri. Setelah itu, dia memelototi pria yang terluka itu sebelum berteriak. Kamu benar-benar bastard. Untuk berpikir bahwa kamu berani memukul seorang wanita. Ini putri Anda, bos. Dia cukup cantik, ejek pria yang terluka itu. Senyum jahat di wajahnya saat dia berjalan ke putri pemilik kios sebelum menariknya ke sisinya. Lepaskan aku. Bastard. Apa yang kamu rencanakan? Teriak gadis malang itu saat dia berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk mendapatkan tanggapan darinya. Bagaimanapun, setelah melihat bahwa dia tidak berencana melepaskan putrinya, pemilik kios yang sekarang berlinang air mata dengan cepat menarik putrinya kembali. Begitu gadis itu berada di belakangnya, pemilik kios itu berbalik menghadap pria yang penuh bekas luka itu sebelum memohon. Tolong, kakak. Biarkan saja dia, aku akan memberimu uang. Tersenyum lebih jahat setelah mendengar itu. Pria yang terluka itu kemudian menjawab, hah. Saya tidak menginginkan uang Anda lagi. Sebaliknya, mengapa Anda dan putri Anda tidak mengikuti saya dan menjadi pelayan saya? Saya akan memastikan Anda memiliki kehidupan yang nyaman. Bagaimana? Jelas bahwa pria tercela ini lebih menyukai wanita daripada uang. Dan dia sekarang memperhatikan pemilik kios dan putrinya. Dapat dimengerti ketakutan setelah mendengar itu. Keduanya tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghindari masalah malam ini. Tidak ingin masa depan putri perawannya dihancurkan olehnya. Pemilik warung akhirnya melamar. Kakak, bagaimana dengan ini? Biarkan putriku dan aku rela mengikutimu. Apa? Anda berani tawar-menawar dengan saya? Karena kamu sebodoh itu. Kawan. Kejar mereka. Teriak pria yang terluka itu dengan marah.
Karena mereka berani melawannya terlepas dari kenyataan bahwa dia cukup sopan untuk bertanya. Dia tidak lagi menentang penggunaan kekerasan. Apapun masalahnya. Setelah mendengar perintahnya, bawahannya segera bergegas maju dan mulai menyeret pemilik kios dan putrinya pergi. Sementara masih ada orang di sekitar. Tidak ada dari mereka yang berani masuk. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan masalah dengan para hooligan ini. Tiba-tiba, sebuah suara maskulin berteriak, "Berhenti di sana." Terkejut, semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu. Dan berdiri di sana sambil menunjuk pria yang terluka itu. Adalah Ray. Menatap pemuda itu. Pria yang terluka itu kemudian mencibir. "Hah? Siapa kamu sebenarnya? Dengar. Selesaikan saja makananmu dan jangan menjadi orang yang sibuk. Nak. Aku lebih suka menjadi orang yang sibuk daripada menjadi bastard sepertimu." Memikirkan akan ada seorang pria di planet ini yang berani menggertak dua wanita tak berdosa dengan kelompok hooligannya. Ejek Ray. Saat itu, Geralt, Ray, dan Juno hanya bisa menatap Ray dengan mata terbelalak. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan dia, dari semua orang, untuk menghadapi para gangster itu. "Kamu bosan hidup atau apa? Nak, apakah Anda serius ikut campur dalam urusan saya? Apakah kamu bahkan tahu siapa aku?" Geram pria yang terluka itu sambil terus menatap tajam ke arah Ray. "Tidak tahu. Tidak peduli. Bagaimanapun. Biarkan mereka pergi atau aku akan memanggil Dewan Agung." Balas Ray sebelum mengeluarkan ponselnya dengan harapan mengancam gangster itu. Setelah mendengar itu, pria yang terluka dan bawahannya langsung mulai tertawa mengejek. Setelah dia selesai tertawa, pria yang terluka itu kemudian mencemooh. "Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan datang ketika mereka tahu kita terlibat? Silakan dan panggil mereka kalau begitu. Lihat apa yang terjadi." Mendengar itu, Ray sedikit terkejut. Untuk berpikir bahwa para hooligan ini tidak takut dengan kekuatan Dewan Agung. Sambil menggelengkan kepalanya, pria yang terluka itu kemudian memberi isyarat agar anak buahnya mengejar Ray. Mendorong Ray untuk secara naluriah mundur selangkah. Namun, sebelum dia bisa mengambil yang lain, dia tiba-tiba merasakan tepukan kuat di bahunya. Berbalik dan melihat bahwa itu adalah Geralt. Ray kemudian berbisik, "Saudara Geralt." Cukup mendorong Ray kembali ke kursinya. Geralt kemudian dengan tenang menjawab, "Tenang saja dan serahkan sisanya padaku." Memahami bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang setelah Geralt masuk, Ray memilih untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Sejujurnya, Geralt akhirnya akan turun tangan bahkan jika Ray tidak. Tetap saja, Ray memang menyederhanakan banyak hal untuknya. Sekarang dia bisa melewatkan berbicara dengan orang-orang bodoh itu dan langsung mengajari mereka pelajaran yang memang layak diterima. Dengan itu, Geralt maju selangkah, sebelum menghilang ke udara. Saat mata semua orang melebar, bertanya-tanya kemana dia pergi. Pertanyaan mereka segera dijawab ketika beberapa bawahan pria yang terluka itu jatuh ke tanah. Menatap pemuda itu yang entah bagaimana sudah berdiri di dekatnya. Pria yang terluka itu sekarang menyadari betapa cepat dan kuatnya Geralt sebenarnya. Tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Pria yang terluka itu dengan cepat tersadar dari keterkejutannya sebelum berbalik untuk melihat bawahannya yang tersisa dan memerintahkan, "Sialan." Menyerang, yang membuatnya ngeri. Sebelum anak buahnya yang tersisa bahkan bisa bereaksi, Geralt sudah mengeluarkan mereka semua. Satu-satunya yang tersisa adalah pria yang terluka itu sendiri. Menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Geralt sebelum anak buahnya turun. Hooligan bekas luka yang sekarang ketakutan tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan pemuda ini. Merasakan angin sepoi-sepoi di depannya, pria yang terluka itu kemudian bergetar ketika dia menyadari bahwa Geralt sekarang sedang menatapnya tepat di matanya. Mencibir, Geralt kemudian menyatakan, "Menyingkir dari pandanganku. Saya tidak pernah ingin melihat Anda atau anak buah Anda di sini lagi. Abaikan itu dan kalian semua dapat mengharapkan untuk menerima tiket sekali jalan ke neraka." Menelan ludah saat dia segera mengangguk ketakutan. Pria yang terluka itu kemudian dengan cepat bergegas pergi dengan bawahannya seperti tikus menyedihkan mereka. Dengan itu, Geralt kemudian berjalan ke pemilik kios dan putrinya sebelum tersenyum ketika dia berkata, "Semuanya baik-baik saja sekarang." Terima kasih banyak," teriak pemilik kios yang lega. "Jangan khawatir tentang itu, saya hanya melakukan apa yang benar," jawab Geralt dengan nada rendah hati. Tetap saja, untuk berpikir bahwa Ray akan lebih cepat darinya dalam hal mencari keadilan untuk orang lain. Syukurlah Geralt ada saat semua ini terjadi. Kalau tidak, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan dialami Ray. Sementara kebenaran Ray benar-benar terpuji.
dia masih terlalu lemah untuk mengejek orang lain. Ngomong-ngomong, kita belum kenyang, bos. Dengan itu, mengapa Anda tidak melanjutkan bisnis? Kata Geralt. Oh, beri aku waktu sebentar dan aku akan membuat lebih banyak untuk kalian semua makan kalau begitu. Jawab pemilik warung hampir seketika. Senyum lebar di wajahnya. Karena mereka baru saja menyelamatkannya. Wajar saja jika dia merasa perlu membalas kebaikan mereka dengan keramahan. Dengan itu, dia dengan cepat mulai mendirikan kiosnya lagi sebelum mulai bekerja. Dan tidak lama kemudian, sepiring besar makanan disajikan di meja Geralt. Saya benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Jadi semua ini ada pada saya. Kata pemilik warung. Sebelum Geralt atau para gadis bahkan bisa menjawab, Ray sudah berkata, kamu terlalu sopan, bos. Itu hanya masalah kecil bagi kami. Mendengar itu, ketiganya hanya bisa menatap Ray dengan alis terangkat. Memikirkan betapa tidak tahu malunya dia. Yah, kecil atau tidak, itu masih sangat membantu kami. Sekarang makanlah dan beritahu saya jika Anda membutuhkan lebih banyak. Jawab pemilik kios sebelum dengan senang hati kembali bekerja. Begitu dia pergi, Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Ray saat dia berkata, Hei, jangan bertindak begitu impulsif lain kali, Ray. Menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Pemuda yang sedikit malu kemudian terkekeh malu-malu sebelum menjawab. Aku hanya mencoba membantu, Nona Zon. Aku mengerti. Tapi kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri sebelum memilih pertarungan seperti itu. Seandainya Geralt tidak hadir hari ini, Anda pasti akan dipukuli sampai menjadi bubur. Balas Juno, hampir semua orang akan melangkah untuk berurusan dengan para hooligan itu jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, fakta bahwa tidak ada yang melakukannya berarti mereka semua mengerti bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghadapi gangster yang menggunakan kelelawar itu tanpa mendapat masalah serius. Apapun masalahnya, Ray kemudian menyeringai nakal sebelum menjawab. Aku tahu. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, Nona Zon. Aku akan menyerahkannya kepada saudara Geralt. Mendengar namanya, Geralt kemudian berdeham sebelum berkata, meskipun benar bahwa perilaku lurusmu pantas dipuji, bahkan aku memohon padamu untuk tidak terlalu impulsif di masa depan. Terlepas dari pujian, Geralt harus memastikan untuk membagikan dengan benar bagaimana perasaannya tentang acara hari ini. Mengerti, saudara Geralt, aku akan mengingatnya, jawab Ray sambil mengangguk. Benar-benar mengerti dari mana Juno dan Geralt berasal. Pada dasarnya, Geralt mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu benar ketika peluang ditumpuk melawannya. Lagi pula, dia masih belum sekuat Geralt. Tetap saja, Ray tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa hebatnya jika dia bisa menghadapi musuh seperti yang dilakukan Geralt. Bagaimanapun, itu sekitar setengah jam kemudian ketika keempatnya akhirnya selesai makan dan mulai pergi. Secara alami, Geralt bersikeras untuk membayar pemilik kios, dan pada akhirnya, dia terpaksa menerima pembayaran. Geralt, misalnya, tahu bahwa hidup tidak mudah baginya dan putrinya. Jadi dia akan membayarnya terlepas dari seberapa banyak dia keberatan. Either way, setelah kembali ke rumah, keempatnya kemudian menuju ke kamar masing-masing untuk mendapatkan istirahat yang layak. Setelah hari yang sibuk itu, mereka semua kelelahan. Yah, kebanyakan dari mereka. Geralt, misalnya, tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa sekarang karena dia tahu bahwa pria yang terluka dan geng Horcrux itu ada. Mereka sudah menyebabkan masalah dan ketakutan bagi anggota masyarakat. Dan mereka pasti akan semakin berani di masa depan jika sesuatu tidak dilakukan sekarang. Dengan pemikiran itu, Geralt berbaring di tempat tidurnya. Dan tak lama kemudian, wujud hantunya terbang keluar sebelum dengan cepat menuju markas besar geng Horcrux. Malam ini, beberapa orang ditakdirkan untuk menghilang secara misterius dari muka planet ini. Tak lama kemudian, Geralt mendapati dirinya melayang di atas markas Horcrux Gang. Seperti yang terlihat sebelumnya, geng Horcrux adalah sekelompok hooligan. Dan kepala kelompok itu adalah seorang pria kejam yang dikenal sebagai Roger. Dari desas-desus yang berhasil dikumpulkan Geralt, dia sering dipanggil ke Dewan Besar untuk pembicaraan kopi. Setelah melewati langit-langit markas besar, Geralt langsung disambut oleh pemandangan pria dengan bekas luka berlutut di depan orang yang duduk yang dianggap Geralt sebagai Roger sambil berkata, "Saya minta maaf, Tuan. Kami benar-benar tidak berguna untuk dikalahkan oleh orang lain. Bahwa kalian semua, sampah. Untuk berpikir bahwa kalian semua tidak cocok untuk seorang pria lajang. Kamu benar-benar mempermalukan geng Horcrux kali ini." Balas Roger sambil memelototi pria yang terluka itu.
Mendengar itu, pria yang terluka dan bawahannya hanya menundukkan kepala. Bahkan tidak punya nyali untuk melihat ke atas. Kakau tidak mengerti, Tuan. Orang itu sangat kuat sehingga kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jawab pria yang terluka itu. Alasan, akui saja bahwa kamu sudah lemah. Untuk apa kamu ada di sini jika kamu begitu menyedihkan? Ejek Roger dengan mendengus. Jelas tidak mau mempercayai bawahannya. Tentu saja. Seandainya Roger berada di tempat kejadian sementara Geralt melakukan perbuatan itu, dia akan berpikir jauh berbeda. Bagaimanapun, geng kita kehilangan muka hari ini karena ini. Kami hanya bisa mendapatkan kembali harga diri kami dengan berurusan dengan orang itu. Untuk berpikir dia memiliki keberanian untuk melawan kita. Dia harus mendambakan kematian. Pergi cari dia segera. Perintah Roger dengan suara marah. B. Segera. Tuan, jawab pria yang terluka itu dengan nada hormat. Tidak perlu untuk itu. Aku di sini. Teriak suara asing pada saat itu. Menyebabkan Roger dan anak buahnya langsung merasa heran. Setelah menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa mendeteksi sumber suara itu, Roger berdiri sebelum meraung. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Namun, satu-satunya respons yang didapat Roger adalah tamparan keras di wajahnya. Tamparan itu sendiri begitu keras sehingga Roger mendapati dirinya mendarat cukup jauh dari tempat dia semula berdiri. Setelah melihat itu, semua orang benar-benar tercengang. Bahkan tidak ada seorang pun yang cukup dekat dengan Roger hingga membuatnya terlempar seperti itu. Saat pria dengan bekas luka yang ketakutan itu mundur selangkah tidak yakin dengan apa yang terjadi lagi, embusan angin tiba-tiba bertiup melewatinya. Dan beberapa detik kemudian, dia diminta untuk memegangi lehernya yang sekarang berdarah saat matanya melotot dari tengkoraknya. Bahkan tidak tahu bagaimana luka itu tiba-tiba muncul di lehernya. Pria yang terluka itu segera menjatuhkan diri ke tanah. Mati. Roger sendiri baru saja bangkit kembali pada saat itu. Hanya untuk akhirnya tertegun lagi ketika dia melihat bawahannya yang sudah mati. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, matanya melebar saat darah tiba-tiba mulai menyembur keluar dari lehernya sendiri. Dan begitu saja, Roger yang sekarat berlutut sebelum memercik kegenangan darahnya sendiri. Melihat betapa tidak biasa kematian pemimpin mereka, bawahan langsung mulai berteriak ketika mereka berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Geralt sendiri yang masih tidak terlihat hanya memelototi dua mayat baru tanpa penyesalan sedikit pun. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.